Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, hari Minggu ini kita sangat dan akan diberkati oleh firman Tuhan yang beberapa gereja, termasuk gereja UM, memberikan satu nats yang indah dari perjanjian lama, tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, siapa di sini kalau sudah gajian atau dapat berkat, apa yang pertama kali dipikirkan? Siapa yang pertama kali diingat? Atau sudah punya ancang-ancang kemana nih duit atau berkat ini akan saya salurkan? Mungkin ada yang mengatakan, si doi, ya soalnya aku udah janji nih. Atau mungkin ada yang berpikir, ke pay letter, penghasilan pertamaku udah banyak sekali cicilan. Atau ada yang mengatakan, iya ini tambahan untuk membeli barang-barang yang sudah aku mimpi-mimpikan, iPhone 15 Pro. Bahkan mungkin ada juga yang mengatakan, mau beli mobil, udah terkumpul sekian ratus juta. Gimana posisi kita? Firman Tuhan di hari ini, tema yang dibuat untuk kita adalah muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan tubuh. Firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10 ini akan saya bagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama, ada 2 perintah Tuhan kepada umatnya. 2 perintah penting yang disampaikan. Yang pertama adalah muliakan Tuhan dengan hartamu. Wow, ini pasti mengagetkan kita ya. Karena banyak orang yang mengatakan, jangan banyak harta, bisa-bisa kamu melupakan Tuhan. Aku gak mau terlalu kaya, nanti imanku malah melemah. Jangan mau jadi kaya banyak harta, nanti bisa-bisa kamu tidak setia. Tapi Tuhan dalam firman ini mengingatkan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Sekarang pertanyaannya, apa saja hartamu? Mungkin uangmu, atau mungkin juga anak-anakmu, keluargamu, atau hartamu mungkin juga depositomu, rumahmu, mobilmu, atau mungkin juga hartamu adalah tubuhmu dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan yang ada padamu. Muliakanlah itu untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Jika itu adalah sebuah materi, persembahkan kepada Tuhan. Bantu pelayanan-pelayanan Tuhan yang ada di sekitarmu, di gerejamu, di Indonesia, bahkan kalau uangmu banyak ke seluruh dunia. Tuhan ingin kamu memuliakannya dengan hartamu. Hartamu adalah titipan dari Allah. Tapi banyak orang yang mengatakan, hartaku kan aku yang cari loh. Aku capek loh bekerja keras untuk memiliki banyak harta. Aku menabung, mengatur sedemikian rupa keuanganku hanya untuk memiliki banyak harta. Tuhan bilang apa? Muliakan. Jangan simpan-simpan. Banyak orang hanya disimpan-simpan. Nanti tiba-tiba Allah memanggil, kemana? Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, berapa banyak pun hartamu, tidak ada gunanya jika engkau kehilangannya. Maka ketika kamu memiliki harta apapun itu, persembahkan kepada Tuhan. Dan jika hartamu adalah keluargamu, anak-anakmu, persembahkan juga kepada Tuhan. Jika dia mau jadi sekolah pendeta, persilakan. Jangan paksa jadi insinyur. Jika anakmu ingin menjadi anak Tuhan, jadi pelayan Tuhan, persembahkan. Jangan paksa jadi dokter. Mungkin kamu memimpi-mimpikan seorang anak yang menjadi dokter ahli jantung, atau anak yang ahli otopsi, yang lagi viral sekarang. Persembahkanlah untuk Tuhan semua hartamu. Karena dengan demikian, kamu bekerja sama dengan Allah untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi setiap apa yang Ia ingin nyatakan di dalam gereja, negara, bangsa, bahkan di dunia ini. Pergunakan uangmu, hartamu, semua yang kamu miliki untuk memuliakan Tuhan.
Dan poin kedua, mungkin ada yang mengatakan, aku miskin, gak punya apa-apa, anak gak ada, harta gak ada, segala sesuatu gak ada. Poin kedua dalam perintah ini, Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Tuhan tidak bikin tolak ukur, harus 100 juta, harus 1 miliar, 1 triliun, 100 ribu, tidak. Tapi muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari penghasilan. Banyak anak-anak sekarang, penghasilan pertamanya sama siapa dikasih? Ayo, mungkin sama pacar ya, atau mungkin ada yang ngasih sama orang tua. Tapi Tuhan menuntut, persembahkan, muliakan Tuhan dari hasil pertama. Apapun pekerjaanmu, Tuhan tidak peduli. Mau kamu pegawai negeri sipil, PNS, ada orang mengatakan itu menantu-menantu idaman ya. Kalau ada pekerjaanmu juga pegawai negeri dari swasta, pegawai swasta maksudnya, atau pekerjaanmu seorang marketing, atau pekerjaanmu bisnismen atau yang lain-lain, atau kamu hanya berusaha sendiri kecil-kecilan, berdagang kecil-kecilan, persembahkan itu untuk Tuhan. Dikatakan di sini, muliakan Tuhan dengan hasil pertama. Apa yang bisa kamu berikan kepada Tuhan melalui hasil pertamamu, muliakanlah Tuhan. Jangan hasil usaha pertama ini membuat batu sandungan bagi, tapi muliakan Tuhan. Poin kedua, Tuhan mengatakan, siapa yang taat akan diberkati. Kita lihat di sini ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah-buah. Ada dua kata yang sangat keren, melimpah-limpah, meluap. Ketika saya renungkan ini, saya mengingat, ternyata ketika Tuhan memberkati, berkatnya sungguh luar biasa. Inilah poin kedua, berkat Tuhan bagi yang taat pada perintahnya. Tuhan akan memberkati. Kita lihat ini ada dua sektor yang diberkati Tuhan. Yang pertama, lumbung-lumbung akan penuh. Ini berkaitan dengan lumbung gandum untuk makanan pokok masyarakat Israel, bangsa Israel di kala itu. Yang kedua, pemerahan anggur. Ini juga digunakan sebagai minuman, dan juga minuman yang sangat disukai untuk pesta. Artinya apa? Yang berharga mahal itu akan meluap sangat banyak. Tuhan memberkati tidak hanya kebutuhan primer, namun juga kebutuhan selanjutnya yang lebih dibutuhkan oleh umat bangsa Israel di saat itu. Tidakkah Tuhan juga akan melakukan itu kepada kita? Mungkin berkat Tuhan tidak selalu melulu materi yang Dia berikan kepada kita, tapi kesehatan, keselamatan, kekuatan, hikmat, bahkan orang-orang yang dikasihi, yang mengasihi kita, yang ada di sekitar kita, yang terus menuntun kita dalam iman, itu juga berkat Tuhan. Memang di konteks ini Tuhan memberikan suatu gambaran bagaimana saat itu orang Israel sebagian besar adalah petani, maka Tuhan akan memberkati hasil pertanian mereka. Dan Tuhan pasti juga memberkati apa yang kita kerjakan saat ini. Maka tetaplah taat dan setia kepada Tuhan. Turuti perintahnya. Apapun yang terjadi, muliakan Tuhan. Ini waktunya kita berefleksi. Jangan-jangan selama ini berkat terus kita terima dari Tuhan. Semua yang kita kerjakan diberkati Tuhan, tidak ada satupun yang gagal. Tapi kita lupa memuliakan Dia. Banyak orang ketika lagi miskin-miskinnya, jatuh-jatuhnya, terus pun berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika sudah Tuhan berkati, lupa. Perpuluhan tidak dikasih, persembahan khusus kepada Tuhan tidak dikasih, hartanya tidak dibuat untuk memuliakan Tuhan, namun memuliakan diri sendiri. Mungkin bantu ya bangun gereja, ngasih ke panti asuhan dan lain-lain, tapi untuk apa? Supaya dirinya dimudahkan, ya kan? Supaya terkenal, dicatat, difoto, bagikan ke Facebook dan segala macam. Ya nggak apa-apa, tapi betul nggak dia tetap murni motivasinya? Ada kemarin saya baca cerita ya, udah dikasih ke panti asuhan bantuan, diminta lagi hanya untuk foto, mengerikan. Yang kedua, muliakan Tuhan dengan hasil usahamu. Yang pertama penghasilanmu. Jangan sama yang lain dulu kasih, ingat Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatimu. Ketika kita sudah taat memuliakan Tuhan, Dia pasti memberkati.
Bukan hanya itu, sebelum kita taat pun, Tuhan terus memberkati kita. Bukankah Tuhan memberikan sama-sama 12 bulan, musim panas, musim dingin kepada setiap umat, baik anak-anaknya maupun orang berdosa? Secara khusus lagi untuk anak-anaknya yang taat. Tuhan pasti akan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Taatlah kepadanya. Persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah hartamu untuk Tuhan. Ayo, apa yang kamu miliki orang muda? Talentamu, pikiranmu, kekuatanmu untuk melayani, itulah hartamu. Apalagi materimu, uangmu, kemampuanmu untuk memanajemen, kemampuan IT-mu mungkin. Persembahkan untuk Tuhan. Dan segala hasil usahamu yang pertama, buah sulung, berikanlah kepada Allah. Harus Allah yang menikmatinya. Harus Allah yang terlebih dahulu kamu muliakan. Dengan demikian kamu semakin merendahkan dirimu dan menyadari bahwa ada Allah yang terutama, yang utama, prioritas dalam hidupmu. Mari muliakan Dia dan lihatlah berkat-berkat Tuhan pasti akan diberikan kepada kita. Tuhan Allah tahu siapa anak-anak yang taat kepadanya. Bukankah Tuhan mengasihi kita lebih dari segala-galanya?